Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh subscriber dan keluarga besar Big Tulus Official, mohon doa restu dan dukungannya yang dimana sedang berjalan pembangunan musola Miftahul Jannah yang beralamatkan di RT 12 RK 2 Desa Sidang Gunung 3 Kecamatan Rawajitu Utara Kabupaten Mesuji Lampung. Atas partisipasi dan kebaikan serta gotong royong dari sahabat semuanya, mudah-mudahan tempat ibadah ini segera terwujud menjadi tempat ibadah bagi masyarakat sekitar kampung Desa Sidang Gunung 3. Diucapkan terima kasih untuk sahabat semuanya atas partisipasinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, kelancaran serta kesuksesan dunia dan akhirat. Saya panitia mengaturkan banyak terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa, salam rindu, salam kangen. Kangen gak sama Mas Tulus? Kangen lah. Kangen ya? Ya, kangen ya? Kangen gak? Kangen lah, masa enggak? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua. Salam kangen, ketemu sama Mas T di hari ini, edisi ke-26 Oktober 2021. Ketika ada video yang mungkin tayangnya jarang-jarang, berarti Mas Tulus lagi repot ya, lagi banyak kegiatan. Sehingga kemarin sebetulnya Senin sih free ya, tapi kan Senin itu yang sudah ini subscriber yang baru mungkin nggak tahu ya. Subscriber lama harus tahu kalau hari Senin itu adalah hari kebersihan nasional ya Mas Tulus. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu nyanyi, hari Senin dicuci bajunya ya, seharian dah tuh kegiatannya ya, bersih-bersih rumah pokoknya dari Senin, dan juga setelah itu tidur. Setelah tidur baru hari Selasanya ada video lagi. Ini kan yang opo to yo wes muni apa antem mari minggu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber yang sudah bolak-balik ke sini. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya, minta supportnya, tombol subscribe dihidupkan, tombol lonceng juga dihidupkan. Dan lagi, minta sedekah dari kalian dengan tidak men-skip iklan. Untuk yang sudah bolak-balik ke sini, suka nggak suka boleh di-like, di-share apabila penting. Kemudian jangan lupa juga untuk selalu support dengan berkomentar yang baik-baik, yang baik-baik. Dan alhamdulillah, tadi malam Mas Tulus cek ternyata sudah di 24.000 subscriber. Alhamdulillah rabbil alamin ya Allah. Semoga bermanfaat, semoga ada beberapa hal yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman yang sedang menyimak video ini ya. Mas Tulus ucapkan juga terima kasih banyak untuk kalian yang kemarin itu Mas Tulus kaget ada transfer senilai 2 juta rupiah ke rekening donasi Big Tulus Official yang untuk sedekah bumi. Tiba-tiba ada transfer 2 juta, blek langsung 2 juta. Dan itu transferan terbesar selama ada sedekah bumi di hari ini ya. Sedekah bumi terakhir ini transferan terbesar itu 2 juta dan tanpa konfirmasi. Seperti yang sudah Mas Tulus bilang, ketika ada transfer masuk ke rekening donasi Big Tulus Official yang khusus untuk sedekah bumi, berapapun jumlahnya, nggak ada konfirmasinya pun, kalau masuknya ke rekening DBS berarti untuk rekening berarti untuk sedekah bumi ya teman-teman ya. Terima kasih banyak pokoknya sudah bantu sedekah bumi. Al-Quran terima kasih sudah sampai di 23 kalau tidak salah ya. 24 pieces lagi teman-teman yang sudah berkumpul
sudah terkumpul. Jadi untuk yang mau sedekah kita tunggu sampai di jumlah 33 baru bisa kita ambil ya. Nah teman-teman, kebetulan sekarang Mas Tulus ada channel Pondok Pesantren yang sedang membutuhkan banyak sekali Al-Quran yang ada di Citayam, kalau tidak salah itu tahfiz Quran, mohon maaf kalau salah ya. Jadi itu memang tempat belajar anak-anak sekitar, kemudian pondok pesantren juga untuk khusus yang membaca Al-Quran. Nah teman-teman yang mau membantu silahkan langsung klik kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Di situ satu Al-Quran kita hargai Rp35.000. Yang mau bantu silahkan bantu, satu nggak apa-apa, dua nggak apa-apa, banyak sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa ya. Silahkan klik kolom deskripsi. Untuk yang mau bantu sedekah nasi bok, besok kita akan sedekah di hari Jumat depan. Hari Jumat apa ya? Aduh, aku nyanyi lorek sebenarnya ya. Jadi hari Jumat depan kita akan bagi nasi bok. Hari Jumat ini, bulan ini, minggu ini kita akan sedekah nasi bok. Teman-teman yang mau nambahin satu nasi bok kita hargai Rp10.000. Kemudian untuk yang kok rotok miring tuh guys, kayak awakku. Yang mau nambahin satu nasi bok itu, satu nasi bok kita 10.000. Kemudian untuk sedekah Al-Quran Rp35.000. Dan teman-teman yang mau nambahin untuk masjid, videonya sudah Mas Tulus taruh di awal, monggo kerso, silahkan langsung hubungi Mas Tulus aja. Sedekah bumi nanti biasanya Mas Tulus pin di komentar ya teman-teman ya. Untuk sedekah bumi khusus rekening DBS atas nama Tulus Rianto. Kalau sedekah bumi khusus DBS, karena kita akan gelar di akhir tahun. Jadi bulan Desember akhir. Di akhir bulan Desember kita akan gelar sedekah bumi lagi di sini ya teman-teman ya. Yang mau bantu silahkan klik kolom deskripsi, oke? Dan yang sudah bantu untuk sedekah bumi, Al-Quran, sedekah nasi bok tanpa terkecuali, nambahin segala sesuatunya, pokoknya terima kasih banyak. Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih. Semoga Allah yang menukar rezeki dengan lebih melimpah, ditukar dengan kesehatan, ditukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, ditukar dengan diijabah segala hajatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke. Sudah di 4 menit. Subscriber baru Mas Tulus ingatkan lagi ya, bahwa memang konsep video yang Mas Tulus tayangkan memang seperti ini. Jadi banyak sekali yang bilang begini, Mas Tulus bisa nggak sih langsung ke poinnya aja? Tidak bisa, karena ini sudah konsepnya seperti ini. Jadi memang harus ada protokoler, asik protokoler. Kalau kata orang ada sesuatu yang nggak bermanfaat di depannya, wes nggak apa-apa, dia nggak bermanfaat juga nggak apa-apa ya. Oh ya, kita mau angkat sesuatu yang ringan dulu, meringankan pikiran kita, karena jujur teman-teman, sampai tadi malam saya masih merasa yang namanya begini-begini. Gak enak loh guys jadi indigo itu guys, serius. Dikasih firasat soal sesuatu yang akan terjadi itu gak enak, sumpah. Di badan juga greges. Aku tuh kemarin seharian mau ngamuk, seharian aku mau marah-marah aja. Ternyata ya itu tadi meledak di mana itu ya. Jadi hawanya itu nggak enak. Kita terbawa juga dengan kondisi alam sebetulnya. Anak-anak seperti kita yang sensitif itu susah sekali, dan itu rasanya masih belum. Oke, kita pengen angkat sesuatu yang ringan dulu supaya kita agak sedikit fresh pikirannya. Baru besok kita angkat lagi cerita soal gempa dan hal-hal yang harus terjadi ya. Dan di satu segmen Mas Tulus akan bikin khusus untuk peringatan kita tentang rentetan bahaya yang mungkin saja terjadi. Sebesar apa sih bencana yang akan terjadi di akhir tahun 2021? Itu bakal kita bahas satu ketika nanti. Kita bikin video khusus ya. Untuk kalau bisa ada yang ngobrol sih sebetulnya. Kita akan cari orang yang bisa mewawancara Mas Tulus untuk sekedar ngobrol, menanyakan beberapa keadaan yang mungkin saja bisa terjadi di akhir tahun 2021. Apakah itu? Macam-macam, tunggu aja nanti ya. Oke, hari ini kita pengen bahas sesuatu yang ringan dulu. Banyak yang bertanya, Mas Tulus, apa kabar anak-anak Bajang yang saat ini sedang Mas Tulus asuh? Apakah mereka sudah kembali di posisinya? Sik guys, kok HP ini kok miring kayak dompetku sik miring iki. Nah, jadi di video sebelumnya Mas Tulus sering banget nyeletuk soal anak-anak Bajang yang akan menikah, ada yang minta sunat dan lain sebagainya. Jadi Mas Tulus putuskan kemungkinan ya teman-teman, antara tanggal 10 tanggal 11 lah. Atau gini, jadi alhamdulillah Mas Tulus itu dalam hati begini, ya Allah, kemarin nyanyi itu entek digo bayar kontrakan nyanyinya tuh cuma habis buat bayar kontrakan sama nombokin utangnya orang tok. Orang-orang ya pokoknya adalah Mas Tulus punya ada yang hutang sama orang, tapi Mas Tulus yang harus nombokin, intinya gitu, karena pakai nama Mas Tulus. Jadi kemarin hasil kerjanya cuma entek-entek buat nyanyi aja. Terus anak-anakku gini nangis terus, bengi kadang nangis, ada yang rengek, "Lek, kapan aku ditukar jajan, kapan aku dibeliin ini, dibeliin itu," kata dia kan gitu. Jadi di situ saya dalam hati begini, ya Allah, rezekilah, mudah-mudahan ono rezekine piye carane. Kalau memang dapat rezeki, aku lillahi ta'ala niatku minggu ini
jobku nyanyi mau tak pakai buat among-among anak-anak. Jadi aku niat dalam hati, ternyata hari Kamis Mas Tulus dapat job itu di salah satu tempat di Halim, di salah satu, pokoknya nggak bisa Mas Tulus sebutkan. Itu di situ dapat acara. Terus nyambung lagi hari Jumat malam, hari Sabtu malam, hari Minggu malam. Jadi Mas Tulus itu kami Jumat, Sabtu, Minggu itu kerja. Alhamdulillah. Memang niatnya memang pengen sedekah, bikin among-among untuk anak-anak yang Mas Tulus asuh. Jadi karena mereka sudah ngerengek terus minta dibeliin jajan, ya wes berarti Mas Tulus putuskan hasil nyanyi dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu akan Mas Tulus gunakan di sedekah among-amongnya bocah-bocah nanti ya. Karena ada yang mau nikah, ada yang mau sunat, ada yang minta ini, minta beliin baju dan lain sebagainya anak-anak. Karena semakin banyak Mas Tulus berbicara soal bayi bajang, semakin banyak orang terketuk hatinya, kemudian terkonek sama Mas Tulus, anaknya datang ke Mas Tulus langsung. Contohnya jenengan punya anak bajang pada waktu dulu jenengan gugurkan, tetapi jenengan setelah nonton videonya Mas Tulus jenengan terketuk, oh iya ya, aku dulu punya anak yang pernah aku gugurkan misalnya. Secara nggak langsung, secara otomatis mereka tiba-tiba bisa datang ke sini dalam hitungan menit atau hitungan hari biasanya. Mas, kemarin ibu saya menonton videonya sampai dan dia tersadar, bolehkah saya ikut sampean? Jadi kalau saya itu saya angkut semuanya. Dari jumlahnya sudah banyak banget guys. Tapi alhamdulillah sudah banyak juga yang mentas. Mentas dalam arti yang sebenarnya ya teman-teman ya. Istilah kata itu kalau bahasanya orang Jawa itu sudah disempurnakan. Sudah sempurna kemudian pergi, sempurna kemudian pergi, dan banyak yang datang, banyak yang keluar. Meskipun sebenarnya yang masuk sama yang keluar banyak yang masuk, yang keluar baru beberapa saja. Karena kami nggak bisa mengeluarkan begitu saja, terkecuali karena kehendak Allah. Semua hendaknya Gusti Allah, semua maunya Gusti Allah. Kalau Allah menghendaki mereka sempurna, mereka lengkap dengan segala kondisinya. Yang tadi nggak punya kaki jadi punya kaki, yang mereka yang nggak punya agama jadi punya agama, kemudian mereka bisa mentas dengan sendirinya, pergi dengan tujuannya masing-masing. Ya Mas Tulus mau ngomong apa karena Allah sudah menghendaki. Cuma jadi gini, Mas Tulus bebankan dari awal memang pengen gelar, tapi kebetulan rezekinya itu cukup buat ini tok. Sabtu Minggunya ini Senin tek, Sabtu Minggu ini Senin tek. Karena kebutuhan banyak banget guys. Aku tuh nalangin utang orang tuh banyak sekali. Kalau ditagih cuma jawabannya begini, aku kamu bunuh juga nggak apa-apa. Mau tak ambil barangnya udah dijual. Mau ngomong apa? Ya toh, jadi kan agak repot gitu loh. Jadi mau nggak mau Mas Tulus harus tanggung jawab. Masih ada yang 4 bulan, masih ada 6 bulan, 3 bulan. Sedangkan kalau per orang 600.000 aja itu kalau 10 dan 6 juta loh guys. Ya, alhamdulillah memang Mas Tulus niatkan wes, pokoknya makan nggak makan, ada rezeki nggak ada rezeki, pokoknya job Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu Mas Tulus niatkan buat sedekah ke among-among anak-anak. Jadi yang besar hanya satu, yang hari Kamis. Jumat, Sabtu, Minggu budgetnya kecil banget, tapi alhamdulillah ya. Kalau yang hari Kamis alhamdulillah budgetnya agak lumayan. Cuman yang Jumat, Sabtu, Minggu itu kecil sekali. Jadi ya secukupnya aja. Jadi Mas Tulus nggak pengen besar-besar, pengen secukupnya, standarnya saja. Entah untuk kita makan sendiri atau masih ada lebih, bikin nasi box 50 seperti biasa, kita masih bisa bagikan atau tidak. Yang penting adalah nanti kita kumpulkan dari hasil pendapatan Mas Tulus dari hari Kamis sampai hari Minggu. Kira-kira Senin dapatnya berapa, mungkin ada Selasanya bikin gitu ya teman-teman ya. Kita bikin ngomong-ngomong bareng-bareng buat mewakili anak-anak yang jenengan. Jadi anak-anak kalian yang sudah ikut sama saya itu beberapa ada yang nangis, ada yang bahagia, ada yang sukacita. Sebetulnya apa sih yang mereka rasakan? Banyak sekali. Ada yang sedih mikirin orang tuanya lagi susah keuangan, ada yang sedih mikirin orang tuanya lagi gila harta, ada juga ya. Gini teman-teman, jadi ketika jenengan punya anak di masa lalu yang sudah jenengan gugurkan atau keguguran sebelumnya, mereka itu tetap melihat tingkah kita, mereka tetap melihat tingkahmu. Kamu lagi susah, kamu lagi sakit, kamu lagi banyak uang, atau kamu lagi gila harta, kamu lagi gila perempuan, semua itu laporan. Semua tuh nyampe ke aku. Bayang nolek jenengan butuh aku tapi jenengan ngeyel. Kemarin udah subscriber yang ngeyel banget, Mas saya tuh butuh loh Mas, saya tuh mau minta tolong kok jenengan tuh kayak gitu. Padahal posisinya aku lagi nyanyi. Tengah bengi sampai aku nge status gini, saking aku udah capeknya. Alangkah baiknya ketika jenengan tuh lebih menghargai saya gitu loh. Jenengan tuh nggak tahu repotnya jadi saya. Pagi bangun tidurnya malam, tahajud, mangkat meneh kerja, terus langsung ngeladenin WA sampean iki piye carane. Sedangkan posisinya saya kerja di tempat rame nyanyi. Jadi nggak bisa, jadi mohon pengertiannya ya. Nah, kondisi mereka saat ini, nih terlepas dari yang Mas Tulus sampaikan di awal, pengen bikin among dan lain sebagainya. Oke, kondisi mereka saat ini adalah kondisinya sudah hampir 60% ya, dari persentase dari beberapa anak yang masuk, 60% kita sudah berhasil untuk memperbaiki keadaan mereka.
ada naungan dendam, ada naungan masa lalu, ada sakit hati yang mereka bawa. Tapi kita atas izin Allah, atas izin Umi juga sudah balik kan, Umi Khadijah udah pulang, Nyai udah pulang, dan Nyai juga sudah mulai mengasuh, dan usaha yang cukup kuat dari kami untuk lebih menyatukan mereka lagi dengan posisinya. Mereka mengingat keluarganya, ada yang lupa ingatan, ada yang nggak bisa ngomong. Tapi sekarang lagi gemuruhnya adalah ya itu tadi, ada yang minta sunat, ada yang lebih sedih lagi ketika mereka melihat orang tuanya. Gini teman-teman, mereka melihat kalian lagi senang, mereka juga senang. Mereka melihat kalian lagi susah, mereka juga susah. Tapi mereka lebih susah lagi ketika melihat orang tuanya itu bertingkah. Yang laki-laki gila perempuan, yang perempuan gila laki-laki, nggak tahu dunianya, lupa dengan dunianya, kemudian yang gila sama harta dan lain sebagainya, ya. Apalagi si linglung. Tapi kalau linglung sekarang begini, sudah bisa yang apa namanya? Linglung itu sudah bisa yang tenang. Tenang dalam arti dia ngelihat orang tuanya itu begini, tak jelaskan. Do, yo kuwi carane mama golek duit. Nyeimangan adik-adikmu, jadi ngasih makan kakak-kakakmu. Jadi si linglung itu kan memang sebelum ada linglung ada saudara, ada anak di kampung, di salah satu kampung ya, nggak bisa saya sebutkan, itu yang juga besar-besar. Jadi aku sebutkan, ya itu kalau mamamu nggak kayak gitu nggak dapet duit. Cuman kita doakan sama-sama, mudah-mudahan mamanya Linglung cepat sadar ya. Setidaknya sekarang Linglung sudah mulai gini, oh iyalah, udahlah sekarang udah biasa aja lah, udah kodratnya mamaku kayak gitu, udah jalan hidupnya mamaku kayak gitu. Nah, aku ingatkan sama dia, tugas kamu adalah menjaga ibumu dengan doamu, tak gituin. Kamu doa, minta sama Allah biar ibumu diberkahi, jangan sampai di jalan yang salah. Jadi banyak anak-anak yang sedang mengalami hal-hal ini. Ada anak-anak yang sedih karena salah satu tempat orang tuanya katanya kegugur, bukan kegugur tapi kena longsor. Ada yang kena musibah gitu-gitu. Jadi anak-anak ini bergemuruh. Kenapa? Karena banyak hal yang sedang mereka hadapi sekarang. Mereka berhadapan dengan banyak hal ya. Melihat kondisi orang tuanya, ada yang lagi sakit, ada yang nggak punya duit, ada yang punya duit, ada yang lagi serakah sama duit, ada yang selingkuh, ada yang ini, ada yang zina, ada yang sedih karena rumah keluarganya sedang kena musibah, kena bencana dan sebagainya. Mereka tuh punya banyak pemikiran, dan itu harus Mas Tulus baca satu-satu. Harus Mas Tulus telah satu-satu. Beban nggak Mas Tulus ngasuh anak-anak yang seperti itu? Jujur, secara fisikly, secara manusiawi saya bilang juga capek. Tapi saya mengakui bahwa ini memang sudah takdir saya, mau saya apain lagi? Saya dengan senyum, saya ladenin mereka semua. Saya iya-iyain aja. Iya aman, tenang. Semua akan baik-baik aja. Iya Mas Tulus akan usahakan. Cuman kayak gitu toh. Doakan. Makanya ketika Mas Tulus ada niat, ternyata minggu ini tuh bejubel. Bahkan Selasa itu hari ini tuh ada guys, cuman aku nggak kuat. Jangan kalau aku turutin nanti aku sakit malah capek ya, malah nggak dapet duit nanti, malah ujung-ujungnya aku capek bukan buat sedekah tapi malah buat berobat. Jadi alhamdulillah Allah ijabah doanya Mas Tulus, pengen sedekah ngomong buat anak-anaknya Mas Tulus. Ternyata Allah kasih rezeki nih minggu ini padat sekali. Jadi kami Jumat, Sabtu, Minggu kalau Mas Tulus selalu respon di WhatsApp, tolong pengertiannya jangan caci maki Mas Tulus nggih. Kan jenengan yang minta tolong. Kalau jenengan minta tolong seharusnya jenengan lebih sopan, lebih punya attitude, oke? Jadi saya ngerti, saya tahu mungkin ada masalah yang sangat genting yang harus cepat diselesaikan, tapi dalam hal ini adalah jenengan juga harus ngerti saya. Sing tak urusi kira wong. Yang tak urusin bukan cuma orang ya. Jadi banyak sekali yang diurusi, banyak cabang-cabangnya. Jadi sekali lagi Mas Tulus minta doanya, bukan hanya budget, mudah-mudahan nanti Jumat satu minggu itu nyanyinya rame sawerane, jadi bisa buat tambah-tambah gitu ya. Pokoknya secukupnya, kalau ada tambahan ya Mas Tulus gede-gede ini istilah kata bikin sedekah lagi buat anak-anak. Kalau enggak ya memang buat Mas Tulus sendiri aja, istilahnya buat makan rombongan masak tok, bikin ditampah gitu doang buat kita makan rame-rame. Paling cuma kayak gitu doang ya, bukan skala besar tapi skala kecil aja. Tapi kalau Allah kasih rezekinya lebih, siapa tahu nanti sawerannya gede, duitnya banyak ya toh, terus Mas Tulus bikin tambahan lagi. Pokoknya niatnya gitu sih, minggu ini kalau ada kurang lebihnya pengen Mas Tulus pakai buat sedekah, ngomong-ngomong, hanya itu aja ya teman-teman ya. Doakan Mas Tulus semoga sehat, rezekinya banyak, terus sawerannya akeh ya. Jadi minggu ini memang harusnya minggu ke terakhir itu memang minggu yang untuk nabung, tapi hari ini minggu ini Mas Tulus gak mau nabung, pengen memang niatnya buat sedekah gitu aja, oke? Minggu depan harus ngebayar iki, minggu depan ngebayar iki, ngono be muter terus. Pokoknya sehat untuk kita semua, mudah-mudahan diberikan kemudahan kelancaran, diberikan sehat, dikasih lancar. Sorry guys, jadi Mas Tulus itu jawabnya antara 7 dan 8 6-7 ya, yang padat itu 6-7. Jadi mungkin among-amongnya akan Mas Tulus gelar di antara lepas dari tanggal 7 sama tanggal 8. Jadi besok Kamis nyanyi, Jumat itu malam nyanyi,
30 nyanyi 310. Terus nanti minggu depannya lagi ada. Jadi Mas Tulus akan gabungkan perkiraan antara 7 sampai 6 7. Jadi mungkin tanggal 8 atau tanggal 9. Antara tanggal 9 sampai tanggal 11 Mas Tulus bikin among-amongnya ya. Among-among buat anak-anak Bajang yang sedang butuh gendongan dari Mas Tulus gitu ya teman-teman. Jadi kabar terbaiknya adalah ada beberapa anak yang sudah bisa dilepas, ada anak-anak yang siap lepas. Jadi untuk melepasnya itu Mas Tulus harus bikin sedikit celebrate, harus sedikit bikin acara pelepasan, yaitu tadi dengan sedekah nasi among-among. Jadi bukan berarti sedekah among-among saya berikan kepada mereka yang berbentuk jin, tidak, tapi saya niatkan pahalanya untuk mereka semua. Tapi nasinya kita yang makan, nasinya mah kita sedekahkan ke anak-anak. Jadi bukan buat kita, buat rame-rame, buat kita makan. Maksudnya bukan buat mereka, tapi buat kita. Dimakan rame-rame, dibagikan rame-rame. Kurang lebih hanya seperti itu sih. Kabar mereka sudah sangat luar biasa baik. Jadi persentase dari 100 Mas Tulus bikin di 60% mereka sudah mulai membaik kondisinya, sudah sangat baik. Ada yang siap lepas, ada yang masih tinggal di sini, ada yang justru mau membantu di sini. Ada salah satu anak subscriberku yang minta menikah, tapi setelah menikah dia tetap ingin membantu, mendukung. Jadi gini, teman-teman, sama seperti halnya sekolah. Anak-anak di sekolahan tadi ternyata anak pintar, kemudian diangkat jadi guru di sekolah tersebut. Hampir sama seperti itu. Ada anak-anak yang pintar dengan segi agamanya, termasuk beberapa anak laki-laki dan perempuan yang mau kembali ke sini untuk membantu menyekolahkan, istilah kata memberikan ilmu kepada anak-anak yang masih baru, membantu meluluhkan, membantu menyempurnakan mereka betul-betul sempurna, kemudian mereka sempat siap untuk terbang, untuk pergi meninggalkan Mas Tulus. Sedih sih ketika Le aku pergi ya Le, aku pulang ya Le, aku gini ya Le, itu sedih. Cuman ya gimana, mau kondisi apapun ya gini yang Mas Tulus harus hadapi gitu loh. Oke guys, Mas Tulus lanjut lagi selepas sholat zuhur ya. Jadi tadi kepentok sampai yang namanya azan zuhur, karena kebetulan Mas Tes syutingnya udah siap, bikin cover lagu banyak hari ini, jadi agak kepentok sama yang namanya azan zuhur. Jadi kurang lebih hanya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan. Beberapa kabar baik yang kita terima. Sebetulnya kalau dibilang kabar baik, kata Mas Tulus baik, karena semakin banyak anak-anak yang sudah bisa diperbaiki akhlaknya. Menurut aku sih gitu ya. Menurut Mas Tulus sih gitu. Karena beberapa hal yang sudah Mas Tulus terima dari awal sampai sekarang, menurut Mas Tulus ini sudah pencapaian yang baik, sudah sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Karena ada beberapa anak-anak yang saya dapat justru dari setelah ngobatin orang. Ada orang diobati dari santet, dari guna-guna, ternyata isinya tadi adalah khodam dari bayi bajang yang hanya dipelihara sama dukun tadi, teman-teman. Jadi banyak hal-hal yang memang harus kita selamatkan. Di antaranya mereka itu supaya mereka tidak memberikan efek jera terhadap orang lain, terhadap orang tuanya. Tapi ada hal yang bisa Mas Tulus sampaikan di sini. Mereka tetap bersedih ketika mereka melihat orang tuanya yang masih belum tersadar, melihat orang tuanya masih terbayangi dengan yang namanya karma, atau bahkan bagi orang tuanya saat ini sedang menjalankan karmanya. Entah dalam kondisi sakit, entah dalam kondisi apa, pada waktu itu mereka saat ini mereka sedang menjalani yang namanya karma. Jadi mereka sedih. Sedihnya mereka adalah karena mereka tidak bisa menahan karma itu. Mereka nggak bisa menahan karma. Sejatinya ketika mereka punya dendam, ketika mereka meluapkan rasa sakitnya, ketika orang tuanya sudah merasakan balasannya, mereka kembali bersedih. Mereka berpikir, ya ternyata aku jahat juga sama orang tuaku. Gitu. Jadi ada beberapa orang tua yang saat ini sedang dalam kondisi sakit yang sudah lumayan parah, kemudian diklaim sama mereka, aku nggak bisa ngobatin Mas Tulus karena sudah karma dari apa yang sudah mereka lakukan sebelumnya di masa tua. Karma nyakitin kamu, aku gituin. Iya, nyakitin saya. Akhirnya sekarang mereka dalam masa tuanya merasakan sakit yang luar biasa, Mas Tulus. Jadi mereka juga sedih kok ketika melihat kalian tuh lagi tersiksa karena sakitnya sekarang. Kalian di masa muda pernah gugurin, terus di masa tuanya ternyata kalian tuh sakit. Sekarang kalian lagi sakit parah. Mereka juga sedih mikirinnya. Kalau bisa mereka minta, ya mereka buang rasa dendamnya itu. Makanya tugas kita bersama teman-teman, ayo yang punya anak yang sudah digugurkan atau keguguran, atau mungkin lupa dulu pernah punya anak dan sebagainya, setidaknya cara terbaik adalah beberapa hal. Satu hal pertama adalah ingat bahwa kalian punya anak. Yang kedua adalah jangan lupa kirimkan mereka doa. Yang ketiga adalah sering-seringkan diberikan pahala dari hasil sedekah, dari hasil yang kalian dapatkan dari sekedar bekerja. Dan ingat, kalau punya anak 5 jangan bilangnya 4. Walaupun yang satu sudah meninggal. Punya anak berapa, Mbak, Bu, Pak? Anak saya 4.
yang satu meninggal, berarti jenengan nganggapnya cuma 4. Kalau bisa gini, bukannya Mas Tulus gini, mereka ndak gila hormat untuk itu, tapi ketika mereka sudah menyadari, oh orang tuaku sudah menyadari aku ada, anakku 5, tapi yang satu ndak bisa dimomong sudah meninggal, misalnya gitu ya. Jadi jangan sering dilupakan. Mereka tuh ndak minta gila-gila hormat kalian ini, tidak. Tapi setidaknya ketika jenengan punya attitude baik dengan mengatakan anakku 6 loh, yang hidup cuma 5, yang satu dipundhut sama Gusti Allah. Jadi lebih dengan bahasa yang bagus saja, karena sejatinya mereka ini juga memiliki rasa. Mereka bersatu dengan jenengan loh. Mereka nggak mungkin bisa terpisah begitu saja dengan jenengan. Mereka masih bersatu, mereka masih ada ikatan batin dengan kalian, nggak bisa kalian putuskan. Jadi yuk banyak-banyak sedekah untuk diniatkan kepada pahalanya diniatkan kepada anak-anak kita yang sudah mendahului kita dan juga saudara-saudaranya sebelumnya. Jadi kalau kalian dimimpiin anak nggak pakai baju, ya wes niatkan pahalanya beli makanan atau beli apa. Ya Allah, mudah-mudahan pahala yang saya sedekahkan ini dijadikan baju untuk anakku yang sudah dulu meninggal, misalnya gitu aja. Jadi doa sama Gusti Allah itu antara kamu dan Gusti Allah aja. Atau sedekah ke Mas Tulus, Mas Tulus saya mau sedekah, niatkan pahalanya buat ngasih baju anakku, gak apa-apa, terserah ya, boleh-boleh aja. Jadi kurang lebih begitu. Mau bikin ngomong bareng-bareng juga gak apa-apa nanti di hari. Pokoknya Mas Tulus kabari ya, pokoknya sedekah among-amongnya Mas Tulus akan bikin lepas tanggal 7 sama antara lepas tanggal 7, soalnya 6-7 masih nyanyi ya, 6-7 antara 8, 9 atau 10 atau 11 lah minimal, maksimal sampai tanggal 11 ya, kurang lebih di tanggal itu. Kalau mau bareng-bareng bikin juga boleh ya. Mungkin jenengan merasa punya anak dulu di masa lalu, setidaknya cara terbaiknya itu tadi, jangan dilupakan sering dikirimi doa, dikasih pahala dari sedekah kalian. Hanya itu aja ya, supaya mereka, apalagi ke anak kalian yang dulunya jenengan gugurin tanpa dosa, tanpa salah, mereka kalian bunuh. Nah ini hal-hal yang begini yang harus kalian hati-hati. Takutnya ada sebuah karma. Sekarang masih banyak yang nangis, bukan nangis karena apa-apa, nangis karena melihat orang tuanya merasakan karma dari perbuatan di masa mudanya. Masa mudanya hamil, ditinggalkan begitu aja, digugurin, dibuang begitu aja. Akhirnya anaknya sudah sama saya, anaknya sudah tidak punya dendam, anaknya sudah tidak punya rasa sakit hati, nggak ada bayangan hitam dari iblis lagi. Tetapi karma tetap berjalan. Dan ketika dia melihat orang tuanya dapat karma, sakit parah sekarang, jatuh miskin sekarang gara-gara dapat karma, dia juga sedih mikirin jenengan ya. Jadi untuk jenengan yang punya anak yang memang sudah digugurkan atau keguguran, sekali lagi ingat pesan Mas Tulus, lakukan beberapa hal yang sudah Mas Tulus sampaikan tadi. Semoga bermanfaat video ini ya. Mungkin akan sedikit kurang menarik, tapi semoga bermanfaat bagi kita yang mungkin menjalani atau mengalami atau memiliki anak yang pernah digugurkan ataupun keguguran atau meninggal di saat kita sedang dia usianya masih muda. Dan satu lagi, jangan pernah menyesal dengan anak yang sudah mendahului kita, karena sejatinya anak-anak itu nanti suatu ketika akan membawa kita ke surga. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita closing, kita doa dulu teman-teman, mudah-mudahan Allah jawab doa kita ya. Dan sekali lagi, diterima atau tidak itu haknya Gusti Allah, yang penting kita niatnya berdoa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, untuk hamba dan juga para saudara hamba yang mungkin saat ini dalam kondisi sakit karena COVID, sakit karena gangguan jin, sakit karena apapun itu, ya Allah, atas ilmu, atas kehendakmu ya Allah, semoga Engkau izinkan penyakit keluar dari tubuh hamba dan juga para subscriber hamba, ya Allah, amin. Untuk mereka yang saat ini sudah sesar rezekinya, ya Allah, semoga Kau limpahkan rezeki yang berkah barokah untuk mereka, ya Allah, amin. Untuk hamba dan juga untuk para subscriber hamba, ya Allah, yang mungkin saat ini sedang dalam kondisi terlilit hutang piutang, atas ilmu, atas kehendakmu, semoga Kau izinkan mereka terlepas dari hutangnya, ya Allah, amin. Untuk mereka yang belum memiliki jodoh terbaiknya, ya Allah, segera berikan hamba dan juga para subscriber hamba jodoh terbaik untuk hamba, ya Allah, amin. Untuk mereka yang saat ini belum bekerja, semoga Kau berikan rezeki yang berkah, pekerjaan terbaik untuk mereka, ya Allah, amin. Untuk yang sudah bekerja, semoga Kau jadikan memberikan mereka rezeki yang berkah barokah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah, amin ya Allah. Dan ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya Allah, jadikan hamba dan juga para subscriber hamba termasuk orang-orang pilihan-Mu, ya Allah, yang terhindar dari virus, COVID, penyakit, fitnah dan juga bala dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kami, ya Allah, amin, amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah ijabah doa kita. Dan setelah video ini Mas Tulus akan angkat lagi cerita-cerita menyeramkan soal, ada yang minta Mas Tulus bahas dong soal kecelakaan yang terjadi selama 1 hari, LRT dan juga MRT, busway dan juga LRT yang terjadi selama 1 hari. Kurang lebih ada sesuatu yang positif atau negatif nggak Mas Tulus? Nah, kita bakal bahas itu tapi di lain segmen. Sementara hanya ini dulu bisa sampaikan hari ini. Ya kita freshin dulu lah pikiran kita ya, biar nggak terlalu gitu ya. Sekali lagi berdoa sama Allah, perbanyak ingat sama Allah, hati-hati
hati ketika ada gempa bumi dengan skala kecil, skala besar sekalipun, tidak perlu berpikir yang tidak-tidak, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Mas terus doakan mudah-mudahan jenengan semuanya dalam kondisi saat ini sedang ketakutan gara-gara gempa dan lain sebagainya, semoga Allah tenangkan pikirannya. Oke? Terima kasih banyak orang baik yang punya kritik dan saran, bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di @bigtulus_pp2. Ketemu sama Mas Tri lain kesempatan. Oke? Selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik.